diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Pukul 14 saya datang ke depan SMA. Dia di situ bertemu dengan dua orang, namanya Aep dan Dede. Itu omong kosong. Terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya, khususnya di bagian kemaluan. Kalau ini kejadiannya hanya kecelakaan tunggal, wow, akan terjadi klarifikasi massal gini, guys. Oke guys, makin hari makin ruwet simpang siur kasus Vina Cirebon, guys. Seperti hari ini pengacara para tersangka ini berbicara ya, mereka mulai speak up dan ini menambah panas, guys, situasi kejadian saat ini. Berita-berita yang simpang siur makin nambah ruwet ya, makin nambah seperti kayak benang kusut ya. Coba kita lihat videonya ya guys. Kalian harus simak ini guys biar nggak gagal paham guys. Oke guys. Kita ambil informasi dari dua sisi guys. Oke. Simak videonya guys. Kelima terpidana ini kenapa kemudian mencabut keterangan di BAP-nya, Mas Yogi? Alasannya apa? Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun, asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Lalu karena kasus itu menjadi perhatian publik dan media di Cirebon, pimpinan kepolisian daerah Jawa Barat menarik perkaranya ke Polda Jabar untuk ditangani lebih lanjut. Nah, kami di situ baru ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke. Jadi Anda ingin katakan bahwa kelima terpidana ini sebetulnya bukan pelaku utama atau bukan pelaku dari pemerkosaan dan pembunuhan terhadap almarhumah Vina ini? Itu jauh daripada panggang. Jauh daripada panggang, guys. Sepertinya pengacara ini cukup meyakinkan ya alibinya ya. Coba kita saksikan lagi, guys. Jadi kelima orang ini bersama 3 orang lainnya tidak ada kaitannya dengan kematian kedua orang tersebut, tidak ada kaitannya. Mereka adalah hanya buruh kasar dan pegawai bangunan yang tidak tahu menahu terjadinya kecelakaan di flyover di Jalan Perjuangan. Oke, buktinya itu perlu apa? kita bawahin. Buktinya apa yang menguatkan soal itu, Mas Yogi? Oke, baik, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di dua sisi yang dipandu oleh Ibu Anggi, bahwa mereka di malam kejadian itu berada di satu tempat di sebuah gang di depannya rumah Ibu Nining. Di depannya rumah Ibu Nining. Kemudian karena sudah agak mendekati malam di jam 21 lebih, suara mereka agak gaduh, Ibu Nining ini meminta mereka untuk bergeser ke tempat yang lain. Sehingga mereka berpindah ke rumahnya Pak RT yang salah satu teman mereka kumpul pada malam itu adalah anaknya Pak RT bernama Kavi. Lalu mereka menginap di rumahnya Pak RT bersama dengan putranya, sehingga besok pagi mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan tidak tahu apa yang terjadi di Jalan Perjuangan yang notabene di situ ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas, guys. Pengacara para tersangka ini berkeyakinan kalau ini adalah kecelakaan tunggal ya. Kita di sini bingung juga ya, guys ya. Sementara di luaran sana beritanya ada yang DPO lah, ada 3 orang yang masih buron lah. Ya memang tersangkanya sih sudah ditahan ya. 8 tersangka sudah ditahan. Kita dengar pengacara ini berbicara, kok jadi berubah lagi pemikiran kita nih, guys. Kita simak lagi, guys. Di mana pengendaranya saudara Eki, putra daripada anggota polisi yang bertugas di unit narkoba, dan saudara Vina. Ya, kita tangkap poinnya. Mas Yogi, kalau memang mereka bukan pelakunya, kenapa kemudian mencabut laporan dari BAP? Atau keterangan apa yang ditarik kembali?
Kalau memang bukan pelaku, kenapa kemudian mencabut keterangan di BAP? Ini keterangan apa yang dicabut oleh para terpidana ini? Baik, Belum terima terjawab kasih. tadi. Setelah perkaranya dilimpahkan ke Polda Jabar untuk ditangani, Polda Jabar penyidiknya adalah penyidik-penyidik yang profesional dan dilakukan penyidikan tambahan. Kami dampingin tanpa ada pun intimidasi, intervensi dari kami. Mereka semua mencabut apa yang telah diterangkan pada saat mereka diperiksa di BAP di Polres Cirebon Kota dalam posisi yang mereka sudah babak belur. Sehingga apa yang tertuang dalam BAP itu adalah kehendak daripada penyidik, sehingga ketika mereka di BAP di Polda Jabar, apa yang mereka ceritakan itu semua adalah karena kemauan daripada penyidik, dan termasuk yang 3 DPO ini mereka tidak kenal sama sekali. Oke. Dan Baik, mereka baik. ini adalah bukan merupakan Oh, ternyata digebugin dulu guys, disuruh ngaku sepertinya gitu ya nih. Bahaya juga ini guys. Ini ada pengacara yang lain guys berbicara guys, kita simak guys. Yang lubang-lubang di bawahnya apa sih, mur besar. Ada serpihan daging di PJU nempel. Dia waktu itu mengasumsikan karena ada yang luka lubang kaki, serpihan daging itu berasal dari kaki korban. Itu yang terungkap di persidangan. Ini yang melakukan olah TKP Polsek. Ya, Polsek Talun. Karena peristiwanya di flyover Talun. Ditemukannya 2 yang dilaporkan sebagai laka. Olah Ditemukan TKP-nya sebagai laka. Olah TKP-nya ya. laka. Olah TKP-nya laka. Olah TKP-nya laka. Dan itu disampaikan di persidangan. Darah itu hanya ada di bawah genangan tubuh satu lelaki ada genangan bawah darah, tubuh satu perempuan genangan darah. Genangan darah ada di tubuh masing-masing korban. Masuk akal sih guys. Sebab kalau memang mereka dipukulin ya pasti darahnya banyak berceceran ya di sekitarnya ya. Tapi ibu ini berbicara fakta di persidangan ya, bahwa darahnya hanya berkumpul di sekitaran tubuh mereka saja ya. Kita simak lagi guys, semakin menarik nih guys. Kita simak ya. Setelah itu anggota Polsek nelfon Telepon ke orang tuanya Eki, Eki. karena diyakini itu anaknya anggota korbannya kepolisian. laki ya. Korban laki. Pacarnya Vina. Ya, dia datanglah ke TKP. ke rumah sakit Oh, rumah dalam sakit. kondisi sudah meninggal. Dalam kondisi sudah meninggal. Ya. Selesai dari situ tanggal 29, kalau saya harus baca pledoi saya juga. Itu dia ke Polsek Talun melihat motor. Dari ketika dia melihat motor, dia merasa curiga. Kok motornya tidak terlalu rusak gitu. Itu yang terjadi di persidangan. Nah, itu juga yang pada akhirnya saya sampaikan ke pledoi. Karena di dalam tuntutan korban ini melintas, diteriaki oleh 8 orang ini, kemudian dikejar kalau dalam tuntutan, Ya. dipukulin di polsek di flyover Talun itu, kemudian setelah tidak berdaya dibawa ke belakang showroom, Iya. kemudian di situ dilakukan pemukulan kembali, ditusuk bagian dada kiri dengan samurai. Itu kalau tuntutan. Kalau tuntutan ditusuk di bagian perut dengan samurai pendek, itu tuntutan. Iya. Setelah itu dibawa lagi ke flyover, ditinggalkan. Dikesankan itu laka. Itu kecelakaan. Dalam tuntutan seperti itu. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya dari ahli forensik yang dokter yang pertama kali menemukan itu semuanya luka lecet, Bukan luka tusuk. bukan luka tusuk. Berarti? Mundur ke arah mundur itu tepat di Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan itu di depannya ada sekolah SMP 11. Ya. Gitu. Itu sekitar pukul 14. Mungkin waktunya nanti dikonfirmasi, saya harus lihat ini. Sekitar pukul 14, dia di persidangan menyatakan pukul 14 saya datang ke depan SMA. Dia di situ bertemu dengan 2 orang, namanya Aib dan Dede. Aib dan Dede itu bukan Aib warga dan asli Dede. di situ. Yaitu Siapa Aib dan Dede? karyawan yang di cucian mobil. Di situ ada cucian mobil Pak di samping sekolah itu. Dia tanya, ada nggak yang kejar-kejaran waktu malam minggu? Dia kasih foto motor si Aib dan Dede itu. Oh iya, saya lihat ada yang kejar. Salah satunya pakai Tensoplas. Aib dan Dede hanya menyatakan salah satunya pakai Tensoplas. Orang yang ngejar itu pakai Tensoplas. Itu Aib dan Dede itu. Kemudian biasanya ngumpul di situ. Si Aib memberikan keterangan itu. Yang disampaikan Rudiana di persidangan. Kemudian 3 jam setelah itu, Rudiana kan menyimpan nomor handphonenya. 3 jam setelah itu ditelepon, Pak, orangnya udah ngumpul. Datang, langsung ditangkap.
8 orang itu. Oh, gara-gara informasi 2 orang ini, ada 2 orang ini kemana ya? Di persidangan juga dinyatakan memang tidak pakai surat penangkapan, hanya mengkomunikasikan, ditangkap, dibawa ke Polres Cirebon Jadi yang Kota. menangkapi para yang disebut tersangka itu Pak Rudiana Dan bapaknya anak buahnya, ya. Eki. Pak Rudiana itu kanit narkoba bukan? Ya, dan anak buahnya ada 4 orang yang ditelepon Pak Rudiana. Kalau ahli untuk membuka itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh Nah, daripada sperma korban. ini Dan menarik sudah nih, dibagian sperma kemaluan. nih, guys. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Ini kan tidak gelap. Nah, kita juga tidak tahu apa motivasi daripada katakanlah penangkapan terhadap klien kami yang notabene tidak melakukan satu kejahatan apapun. Nah, begitulah guys kata pengacara para tersangka ini guys. Dan kalimat terakhir ya, pembicaraan terakhir tentang sperma guys. Itu masuk akal sih guys, kenapa sperma ini tidak ditindaklanjuti ya, tidak diselidiki. Sperma siapa sih itu? Kemungkinan kan kalau emang para tersangka ini memperkosa ya, mungkin kan banyak sperma di situ guys, karena sperma 1 orang saya sudah banyak ya, apalagi 7 orang atau 8 orang yang memperkosa guys. Yang jadi pertanyaan kenapa tidak diselidiki ya, itu sperma siapa sih guys? Sperma para tersangka atau sperma siapa guys? Gua ada sih di otak gua guys, gua pengen ngomong tapi ini belum jelas lah ya, nanti ada apa-apa gua juga yang repot guys. Oke guys, di sini para pengacara ini berbicara tentang seandainya kalau memang mereka benar dan kasus ini menjadi kasus yang murni kecelakaan tunggal ya, ini sih gila banget sih guys. Ini sangat gila banget. Kita berandai-andai aja guys, kita seandainya kasus ini memang bukan pembunuhan ya, ini kasus tentang kecelakaan tunggal. Dan yang sudah menjadi korban 8 orang yang dihukum seumur hidup. Gila, ini maksudnya apa ya kayak gini. Dan situasi yang berkembang di masyarakat ya. Di berita-berita juga ada yang buron lah 3 orang, belum ketangkap nih 3 orang nih. Para netizen juga menjadi detektif dadakan ya, mencari akun-akun yang dicurigai sebagai buronan tersebut ya. Di situ ada si Egi, si Perong lah, si Dani, siapalah, berspekulasi ya mencari para buronan ini ya. Dan mereka sudah terkenal dari gimana ya. Dan juga para pengacara seperti Hotman Paris dan temennya itu sudah berbicara, tangkap nih 3 buronan ini, tangkap secepatnya ya kan, tangkap. Dan paranormal juga angkat bicara kalau kejadiannya seperti inilah, kejadiannya seperti inilah. Para indigo juga berbicara, speak up, para artis berbicara kalau ini kejadiannya hanya kecelakaan tunggal. Wow, akan terjadi klarifikasi massal gini guys. Aduh. Ya, kita lihat aja guys ke perkembangannya kasus ini guys. Ya, sekiranya kalau memang ini terjadi, yang repot adalah para seragam coklat di Cirebon, khususnya ayah dari Egi. Oke guys, segitu aja videonya guys. Jangan lupa di komentari pendapat Anda guys di sini guys. Jangan lupa juga di like dan di subscribe channel ini guys ya. Oke guys, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.